warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binamati tatimus shalihat wa bifadli tatanazzalul khairat wa bitaufiqit tatasilul ghayah allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama-tama, yang paling utama, kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan tak terhitung jumlahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa mengikuti hadir pada webinar ini yang bertemakan menjadi SDM yang unggul di masa pandemi COVID-19. Yang tentunya akan dibersamai oleh dosen kita, yaitu Pak Muhammad Fatoni, yang insya Allah sangat mumpuni di bidangnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sahabatnya kita menantikan kelak di yaumul akhir nanti. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar. Berbicara tentang SDM atau sumber daya manusia, terdapat dua pengertian, yaitu pengertian makro dan pengertian mikro. Pengertian SDM makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah kerja maupun belum bekerja. Sedangkan pengertian secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut pegawai, buruh, karyawan, pekerja, dan lain-lain. Begitu pula anggota dari suatu organisasi. Sama saja. Seperti halnya kita berorganisasi di BEM, kita juga menjadi SDM. Nah, bergeraknya, berkembangnya BEM, majunya BEM itu tergantung dari orang-orangnya. Sama halnya setiap perusahaan, institusi, dan lain-lain. Nah, dalam mengembangkan dan memajukan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, tentunya perlu SDM yang unggul. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan SDM yang unggul? Mungkin dalam pikiran kita, SDM yang unggul adalah SDM yang multi talent ya. Bisa semuanya, bisa mengerjakan apapun. Tapi apakah seperti itu? Lalu SDM yang unggul di masa pandemi COVID seperti ini yang seperti apa? Apakah yang selalu menaati semua protokol kesehatan yang disuruh oleh pemerintah? Atau seperti apa? Nah, lebih jelasnya kita simak pemaparan materi oleh narasumber kita kali ini. Maka dari itu, saya berharap semua peserta bisa mendengarkan dengan baik agar yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kedepannya, agar kita juga bisa menjadi SDM yang unggul tentunya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan ada ketentuan dalam acara ini, yaitu selama pembicara menyampaikan materi, tidak ada yang melakukan interupsi, dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Fatoni SPDI MPDI. Kami persilahkan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami ini sudah jelas suaranya Mas, sudah masuk ya? Sudah Pak, jelas Pak. Ya baik, jelas baik. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Kami hormati terutama Ibu Rubini ya selaku Wakil Ketua 2 yang
juga sekaligus menjadi pembina, pendamping dari BEM STEM, dan yang kami banggakan dan juga terutama bagi pelaksana kegiatan hari ini yaitu mahasiswa-mahasiswi sebagai pemotor penggerak ya BEM STEM ini, dan yang tidak kalah kami banggakan dan kami harapkan akan potensinya nanti adalah seluruh mahasiswa-mahasiswa STEM dan umumnya bagi seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dipertemukan dalam acara webinar ya. Jadi ini saya pertama memberikan apresiasi untuk BEM STEM yang tetap berkiprah, tetap eksis begitu ya dalam kondisi yang kita kampus sangat sepi ya, tapi teman-teman bisa menjalin silaturahim, bisa menjalin komunikasi, bisa melaksanakan kegiatan walaupun melalui jaring daring seperti ini ya. Dalam jaringan seperti ini mudah-mudahan ini tetap terus bisa dikembangkan, terus bisa ditingkatkan kegiatan-kegiatannya ke depan. Dan ini kami juga selaku pembimbing, pendamping teman-teman ya, Bu Rupini yang terus mendampingi teman-teman, mudah-mudahan nanti tetap bisa terus eksis mendampingi dan terus memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat khususnya untuk mahasiswa kita semuanya. Baik, berbicara tentang tema hari ini, berapa menit Mas Alfat? Kira-kira nanti sampai jam 11, Pak. Sampai sama tanya jawab juga. Oh, baik, berarti jam 11 sama tanya jawab ya. Sekarang udah jam 10.20. Baik. Baik, terkait dengan sumber daya manusia, kalau kita berbicara SDM, ini kalau kita bicara background ya tentunya orang-orang yang dalam aspek profesional dalam manajemen tentunya adalah orang-orang yang mereka latar belakang pendidikannya adalah manajemen. Nah, kita ketahui bahwa di kampus kita STEM ini tentunya Sekolah Tinggi Agama Islam yang background-nya adalah agama Islam itu sendiri. Sehingga saya akan berbicara dari aspek dari sudut pandang agama Islam. Karena kalau terkait dengan manajemen, SDM dan sebagainya, tentunya yang lebih ahli adalah orang-orang manajemen. Nah, ini kita akan berbicara, saya akan menyampaikan kita berbicara terkait dengan SDM, bagaimana kita menjadi SDM yang unggul dalam perspektif Islam, gitu ya. Ini yang mungkin akan saya sampaikan. Kita sifatnya saya akan sharing saja ini ya, sharing, berbagi pengalaman, akan berbicara diskusi dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa didengar dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, karena waktu yang tidak banyak, maka akan kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa jelas ya, diterima oleh semuanya. Kelihatan Mas, apa yang saya tampilkan? Kelihatan, Pak. Baik. Baik, teman-teman semuanya, kita kalau berbicara SDM sebenarnya tidak hanya terkait dengan kondisi COVID saja. Nah, tapi yang namanya SDM unggul ini adalah suatu yang tentunya diidam-idamkan oleh seluruhnya. Maka kita nanti akan berbicara SDM secara umum pertama ya. Kalau kita kaitkan dengan COVID juga nanti kita akan sedikit singgung, tapi sekali lagi kita bicara dari aspek atau perspektif Islam tadi. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa SDM yang dimaksud di sini tadi adalah jadi kalau kita bicara mikro dan makro, maka SDM di sini kita akan fokus kepada SDM yang mikro, yaitu adalah individu, ya, individu yang dia aktif dalam sebuah aktivitas organisasi, baik itu tadi yang berupa sekolah, berupa organisasi apapun, institusi, lembaga manapun, orang-orang yang punya aktivitas bergerak dalam bidang atau menggerakkan sebuah tugas di dalam organisasi, maka mereka semua bisa katakan SDM. Secara mikro tadi digampangkan itu kita sebut dengan karyawan, pekerja, ya kan, anggota organisasi dan sebagainya.
Nah, itu tadi saya tidak akan berbicara lama terkait dengan SDM di sini karena tadi sudah disampaikan oleh moderator. Baik. Kalau kita lihat ya bahwa terkait dengan SDM ini, terkait dengan SDM dalam Al-Quran, kalau kita bisa mengaitkan ya terkait dengan sumber daya peran sebuah SDM dalam Quran disinggung di antaranya dalam surat As-Sadd ayat 26 ini, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard wahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'al hawa fayudillaka an sabilillah. Khalifatan fil ard di sini Nabi Daud diperintahkan ja'alnaka, kami menjadikan engkau khalifah fil ard, yang memiliki peran bagaimana di antara fahkum bainan nas bil haqq, mereka akan menghukumi, mengatur manusia dengan benar dan sebagainya. Sehingga dalam Al-Quran pun tentunya kita sudah sebagai umat Islam tidak ada rujukan lain yang lebih lebih unggul dibandingkan Al-Quran dengan hadis. Maka pada kesempatan hari ini kita sharing bersama, kita merenung, tadabbur bersama, melihat ayat Quran dan hadis Rasulullah, pesan Rasulullah terkait dengan SDM unggul seperti apa. Nah, di sini kita menyampaikan bahwa Allah sudah menjadikan bahwa khalifatu fil ard ini juga termasuk SDM, manusia-manusia kita semuanya ini dijadikan Allah menjadi SDM yang mengatur bumi ini, ya kan? Bumi fil ard, di dalam bumi. Di antaranya fahkum bainan nasi bil haqq dan sebagainya. Pengertian SDM ini tadi sudah kita lewatkan saja ya, sudah disampaikan. Nah, kemudian kalau kita lihat pada ini saya tidak promosi ya teman-teman semua, tapi ini kalau kita lihat ada gambar di sini. Nah, di sini kita lihat ada berbagai macam motor dalam satu pabrik gitu. Nah, ini motornya berbagai variasi model, bentuknya dan sebagainya. Ini yang membedakan di sini, ini kira-kira apa? Yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu tidak lain adalah mesin. Maka sebuah motor itu atau mesin itu, motor itu ditentukan oleh mesin, kualitas mesinnya. Sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan apa yang diidamkannya, diharapkan, atau kita sebut dengan visi misi, tentunya hanya bisa dicapai dengan SDM yang memiliki kualitas. Atau kalau di dalam motor tadi ada mesin sebagai penggeraknya, SDM-nya, maka dalam lembaga organisasi ada manusia-manusia, karyawan, pegawai, dan tadi yang sudah disampaikan, itulah yang menjadi SDM dalam sebuah organisasi untuk mencapai visi misi dan tujuannya. Sehingga kalau mesin itu tidak baik, mesin itu sering mogok, rusak, dan sebagainya, maka otomatis motor ini akan mencapai tujuan dengan lambat dan dengan berbagai rintangan, masalah, dan sebagainya. Tapi bagi mesin yang bagus, tentunya akan mencapai tujuan dengan cepat tanpa ada halangan. Begitu juga dengan sebuah organisasi, lembaga, jika ingin mencapai visi misinya dengan baik, maka harus memiliki SDM yang baik, yang unggul. Nah, maka sangatlah penting bahwa yang namanya SDM, sumber daya manusia ini dalam sebuah organisasi. Karena dikatakan bahwa SDM itu adalah modal atau aset yang paling utama. Walaupun kita dengan fasilitas yang minim, tapi kalau kita memiliki SDM yang unggul, yang baik, inovatif, kreatif, tentu saja dengan waktu cepat kita akan bisa meningkatkan kualitas dari organisasi kita. Tapi kalau kita walaupun diberikan fasilitas yang mewah, tapi justru jika SDM yang kita miliki itu tidak unggul, tidak baik, justru fasilitas akan banyak disalahgunakan sehingga tidak tercapailah visi misinya, malah sebaliknya akan semakin terbelakang organisasinya. Maka sangatlah urgent, sangatlah penting sebuah SDM yang unggul itu dalam sebuah organisasi. Nah, bagaimana sabda Nabi terkait ini? Sekali lagi kita akan mengkaitkan, kita akan melihat perspektif Islam di Al-Quran dan hadis. Di dalam sebuah riwayat, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi amri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dzakarahu wa in dzakara anahu wa idza arada bi khaira dzalik ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yadhkirhu wa in dzakara lam yu'inhu.
bahwasanya dalam hadis Rasulullah ini yang kita kaitkan dengan SDM, ya. Kita lihat bahwa Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi amri khairan." Jika Allah itu menginginkan sebuah pemerintahan, sebuah kepemimpinan, sebuah organisasi itu khairan, menjadi baik, menjadi unggul. Itu Allah ja'ala lahu waziran sidqin. Maka Allah memberikan baginya wazir. Wazir bisa diartikan, kalau kita istilahkan negara, bisa menteri, bisa pembantu-pembantunya, anggota-anggota organisasinya, itu adalah, atau karyawan-karyawannya, atau pegawai-pegawainya, itu adalah sidqin, orang-orang yang baik, yang jujur, yang benar. Inna siya kita karahu. Jika seorang pemimpin tadi itu dia lupa, maka pembantu atau karyawan atau anggota organisasinya akan mengingatkannya. Wa in dzakara, jika pemimpin itu ingat dengan tugas amanahnya, maka a'annahu, para karyawan pekerjanya akan dengan tulus sungguh-sungguh membantunya untuk mencapai visi misinya. Dan wa idza arda bi ghairan dalik, dan sebaliknya, ja'ala lahu waziran su'in in nasiya lam yudzakkirhu. Sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki menjadi pemerintahan, menjadi sebuah organisasi yang maju berkembang, yang lembaga, sekolah dan sebagainya, maka baginya diberikan karyawan, pekerja ataupun yang lain sebagainya, dia orang yang wazir su'in, yang jelek. Inna siyalam yudzakkirhu, jika lupa akan tugas-tugasnya, tidak sesuai dengan koridornya, standar operasionalnya, maka dia diam saja, tidak mengingat, justru akan memanfaatkan kelupaannya untuk kepentingan dirinya. Wa in dzakara lam yu'inhu, dan jika dia ingat, pemimpin itu ingat akan tugasnya, dia tidak sepenuh hati, tidak sungguh-sungguh dalam membantu untuk mencapai visi dan misi tujuannya. Maka di dalam hadis ini pun kita bisa melihat betapa pentingnya sebuah SDM dalam sebuah lembaga, organisasi, pemerintah, apapun lembaganya. Maka SDM yang unggul, yang baik, yang berkualitas, itu sangat berpengaruh untuk kemajuan, untuk mencapai visi misi yang ditetapkan oleh sebuah organisasi tersebut. Baik, kalau kita melihat, nah ini kita tidak ada contoh yang lain yang lebih hebat dibanding Rasulullah. Bagaimana beliau itu memiliki sebuah keunggulan yang komprehensif, yang mencakup dari seluruh bidang, sehingga kita melihat seperti apa bahwa Rasulullah ini sebagai SDM yang unggul dalam semua aspek kehidupan di dunia, karena memang beliau adalah contoh uswatun hasanah bagi kita semua. Maka saya sampaikan di sini ada beberapa di antara, kalau kita bisa menyebut sifat wajib Rasul, bagaimana Nabi Muhammad itu memiliki sifat fatonah. Beliau profesional, berkompeten, cerdas dan sebagainya. Kemudian beliau juga memiliki sifat tabligh, menyampaikan apa yang sudah, atau kalau kita bahasakan dengan ini ya, kita dengan pendidikan kita pedagogis atau pedagogik, gitu kan, beliau menguasai. Kemudian sidik, beliau memiliki sifat jujur, dan yang selanjutnya amanah. Saya tidak perlu menjabarkan satu persatu secara arti, ya teman-teman sudah tahu. Cuma yang kita lihat di sini adalah seperti apa SDM yang unggul. Kalau kita melihat ingin menjadi seseorang yang unggul, SDM yang unggul, individual yang unggul, maka cobalah kita tirukan sifat-sifat 4 Rasulullah ini. Ada fatonah, tabligh, amanah, dan syidik. Kalau kita tarik kepada profesionalisme seorang guru, ya, kalau ini memang mayoritas adalah calon guru atau seorang guru, maka saya mengambil salah satu profesi, yaitu guru. Bagaimana dalam sebuah guru atau profesionalisme guru itu juga memiliki 4 kategori atau sifat kriterianya, yaitu profesional. Bagaimana tadi Rasul memiliki sifat fatonah, seorang guru memiliki sifat profesionalisme. Dia kompeten dalam bidang apa yang diajarkannya. Kemudian tadi guru juga memiliki sifat pedagogis. Bagaimana Rasulullah memiliki tabligh, penyampaiannya. Rasulullah ketika menyampaikan kepada anak-anak, ketika Rasulullah menyampaikan kepada orang yang membencinya, ketika Rasulullah menyampaikan kepada orang yang lebih tua dan sebagainya, itu ada cara-cara Rasulullah dalam menyampaikan tablighnya. Dan itu bisa kita kaitkan dengan kompetensi guru sebagai guru adalah memiliki kompetensi pedagogis.
bagaimana guru akan mencari metode yang tepat dalam pembelajarannya, bagaimana guru akan terus mengasah kemampuan dalam memahami siswa-siswanya dan seterusnya. Kemudian ada kepribadian bagi guru, kompetensi selanjutnya. Kepribadian di sini, nah ini mencakup ya bahwa dia adalah pribadi yang sidik, pribadi yang jujur, pribadi yang baik kepribadiannya. Kemudian guru di sini juga yang keempat adalah sosial, bahwa si guru ini sosial itu kita berkomunikatif dengan baik di antara sifat sosial atau yang terkait interaksi muamalah dengan seorang, sifat yang paling utama adalah amanah yang dimiliki oleh Rasulullah. Bagaimana jika seseorang mempercayainya, maka ia akan sungguh-sungguh dalam melaksanakan amanahnya. Maka inilah gambaran seperti apa SDM yang unggul, yaitulah kalau kita melihat Rasulullah, ya begitulah memiliki sifat fatona, tabligh, amanah, dan syidik. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang unggul, SDM yang unggul, ya kita tirukan, kita tanamkan dalam diri kita dengan 4 sifat tersebut. Kalau kita sebagai guru, di antara profesi guru, ya atau sebagai profesi, ya itu kita misalnya ambil guru, maka kita memiliki juga kompetensi profesional, kepribadian, pedagogis dan sosial. Ini kalau kita kaitkan ada kemiripan dengan apa yang menjadi sifat wajib Rasulullah. Sehingga inilah gambaran kalau kita menjadi SDM unggul. Siapa? Ya inilah contohnya. Kemudian bagaimana kita kalau kita kaitkan ya, dengan SDM unggul di masa pandemi COVID ini. Nah, ini maka kalau kita bicara ya, kondisi COVID ini kan kita saat ini ya dengan segala hal kelebihan dan kekurangannya ya, dan kita tahu bahwa kita saat ini tidak mudah lagi untuk berjabat tangan, duduk bersama, berdampingan, berbincang-bincang dan sebagainya. Semua kita dibatasi dengan segala peraturan, dengan segala aturan yang ditetapkan, protokol kesehatan yang berlaku dan sebagainya. Sehingga bagaimana seorang SDM atau kalau kita tadi sebut dengan bahasa mikronya adalah karyawan, pekerja, anggota organisasi yang lainnya dengan kondisi seperti ini, apakah mereka tetap menjalankan amanahnya dengan kondisi yang seperti ini tanpa ada kontrol yang mungkin kalau kita di kantor, di tempat kerja, kita berinteraksi langsung, kita kelihatan bekerja seperti apa, kita melaksanakan tugas kita seperti apa. Nah, ini kalau bagi orang-orang SDM yang tidak baik, tidak unggul, justru ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Ya, jadi untuk masa-masa seperti ini, justru dengan fasilitas internet yang diberikan oleh kampus, atau oleh kantor, atau oleh sekolah, atau yang lainnya, justru dipakai atau dimanfaatkan di luar dari pekerjaannya. Bagi SDM yang tidak unggul, maka itu sangat mungkin terjadi. Makanya kalau kita memiliki SDM yang unggul, maka mereka akan melaksanakan apa yang sudah menjadi tugasnya, walaupun tidak dipantau secara langsung, walaupun secara daring, diberikan fasilitas apapun, maka dia akan tetap menggunakan fasilitasnya dalam koridor atau dalam ranah tugas yang menjadi amanahnya. Maka kita sebagai umat muslim khususnya, sekali lagi yang kita sampaikan adalah perspektif Islam terkait dengan individu yang unggul atau SDM yang unggul, atau SDM secara mikro, yaitu adalah individu yang bergerak dalam sebuah tugas organisasi gitu. Sehingga kita semuanya wajib gitu kan, atau harus memiliki pribadi unggul. Apapun Anda terlibat tadi misalnya dalam BEM atau dalam organisasi apapun, ketika dalam kondisi atau Anda pun sebagai mahasiswa ini juga punya tugas-tugasnya. Sehingga jangan, kalau Anda tidak termasuk SDM yang unggul selaku organisasi kampus ya, mahasiswa tentunya, maka Anda tentunya akan terlena dengan kondisi seperti ini. Justru Anda akan memanfaatkan bukan untuk mengembangkan potensi secara individual Anda di tempat Anda masing-masing dengan fasilitas sarana yang ada, tapi justru Anda mungkin bisa jadi justru terlena menggunakan masa seperti ini untuk liburan, untuk yang lainnya, sehingga sangat penting untuk menjadi SDM unggul ini. Baik, kita lihat coba seperti apa di antara pesan Al-Quran terkait hal ini. Ya, kita menyampaikan dalam, saya ambil Al-Quran itu banyak sekali ayatnya, ini hanya satu cuplikan contoh saja dalam surat Al-Qasas ini.
Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Di sini terkait dengan kisah Nabi Syuaib ya. Di mana yang kita perlu garis bawahi adalah al-qawiyul amin. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Bagaimana ya kata salah satu putrinya, ambillah ya, ista'jarta, pekerjakanlah ya kan. Ambillah pekerja yang apa sifatnya? Al-qawiyul amin. Ambillah engkau pekerja yang memiliki sifat al-qawiyul amin. Nah, di antaranya kita menjadi SDM yang unggul di masa-masa seperti ini, ataupun tidak hanya di masa ini, tapi kita menjadi pribadi yang unggul dimanapun dan kapanpun, kondisi apapun, itu di antara cirinya menurut Al-Quran adalah al-qawiyul amin. Yaitu orang yang kuat. Ya, orang yang kuat. Bagaimana orang yang kuat di sini? Nah, orang yang kuat di sini bisa kita maknakan sebagai fisik dan psikisnya di antaranya, walaupun dari seluruh aspek al-qawi, ya, semua aspeknya bisa dikatakan kuat, ya kan? Tapi setidaknya kita akan bincangkan secara fisik dan psikisnya. Kenapa? Seorang karyawan, seorang pekerja ataupun SDM yang al-qawi, yang kuat, ya, maka dia akan memiliki dampak yang besar terkait dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya dalam mencapai visi misi. Contoh misalnya, kalau seorang Anda nanti, apapun ya SDM-nya atau Anda bergerak di dalam usaha apapun, ataupun bergerak dalam organisasi apapun, kalau orang tidak memiliki fisik yang kuat, maka tentunya secara fisik ya, kesehatannya dan sebagainya, maka akan banyak tidak melaksanakan tugasnya, tidak akan maksimal. Nah, tapi juga bisa jadi orang yang fisiknya kuat, sehat, tapi psikisnya lemah. Psikisnya lemah, kita misalkan Anda, teman-teman semua, atau kita bisa jadi melihat atau pernah mendengar atau pernah melihat ada seseorang yang masuk di kantor atau bekerja di pabrik atau bekerja di kantoran manapun ya, menjadi karyawan atau apa, baru 1 bulan, 3 bulan, 2 bulan keluar, pindah lagi ke tempat yang lain, pindah lagi ke tempat yang lain dan seterusnya. Karena dimungkinkan bisa jadi psikisnya tidak kuat, tidak qawi. Kenapa? Bisa jadi ketika kita memasuki sebuah organisasi, tentunya dalam organisasi atau lembaga atau tempat kita bekerja atau tempat kita bermuamalah itu, tentunya akan banyak kita bertemu dengan individu yang lain, dan tentunya dalam individu akan memiliki karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, watak yang berbeda, sehingga kalau kita tidak memiliki psikis yang kuat, kita akan mudah goyah, kita akan mudah terguncang, sehingga bekerja di sini dengan seperti ini sudah tidak kuat lagi, pindah lagi ke sana, sehingga ini yang sifat al-qawiyu ini juga penting sekali. Maaf, terutama misalkan ya psikis ini seorang perempuan ini kan lebih sensitif terkait dengan perasaan. Jika seseorang perempuan tidak memiliki sifat qawi dalam sebuah organisasi, misalnya mereka memimpin, maka kalau tidak memiliki qawi, al-qawi di dalam aspek psikisnya, maka akan banyak menggunakan perasaan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, dikit-dikit nanti dengan perasaan dan sebagainya, sehingga profesionalismenya dalam bekerja akan berkurang. Maka pertama kita membangun kekuatan baik secara fisik dan juga psikis kita untuk mencapai SDM yang unggul. Kemudian yang sebenarnya al-amin ini adalah yang dapat dipercaya atau amanah. Nah, sebuah SDM tentunya yang bisa meningkatkan kualitas dari organisasi yang kita pimpin, apa yang kita laksanakan untuk mencapai visi misi tersebut, tidak lepas kita perlu SDM yang dapat dipercaya. Bagaimana kepercayaan ini ada saja bahwa kita sebagai umat muslim tentunya misalkan menjaga rahasia itu adalah suatu yang sangat-sangat diperintahkan dalam hadis. Nggak perlu saya sampaikan di sini, Anda bisa membuka sendiri ini, teman-teman semua nanti ini hadis yang saya cuplek ini adalah hadis dan Quran. Al-Quran sudah jelas ya, hadisnya ini Anda bisa cari di mana, di kitab Riyadhus Shalihin ini tadi saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin semua. Dan di kitab Riyadhus Shalihin juga dikatakan terkait dengan bab tersendiri yang menjaga rahasia. Nah, maka terkait dengan al-amin, seorang SDM karyawan yang memiliki sifat amin, misalkan dalam ranah pimpinan atau dalam masa masih itu suatu yang informasi yang sifatnya rahasia, maka dia akan bisa memegang teguh
ya, memegang teguh. Walaupun dia misal kata dia diajak ngobrol dengan temannya yang dekat, ditanya-tanya tentang informasi tersebut, walaupun dia misalkan sebagai salah satu pimpinan atau salah satu manajer atau salah satu apa, maka dia akan tetap menjaga rahasia tersebut, tidak akan menyampaikan karena itu bukan konsumsi untuk orang untuk publik, maka dia akan sungguh-sungguh dalam menjaga, walaupun hanya sekedar kepercayaan atau informasi dari menjaga informasi. Begitu juga bahwa pekerjaan yang lainnya, kalau kita semua ini menjadi orang yang amanah, dapat dipercaya, maka kita diberikan fasilitas apapun oleh kantor, oleh tempat kerja kita, oleh organisasi kita, maka tidak lain bahwasanya yang namanya amanah atau fasilitas tadi itu ya digunakan seperti halnya atau seperti seharusnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. Tidak akan digunakan untuk kemana-mana. Tapi kalau kita difasilitasi mobil, laptop, ataupun yang lainnya, internet, justru kalau orang yang SDM tidak unggul, dia akan digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Tidak digunakan untuk memaksimalkan tugas-tugas yang diberikan oleh kantornya. Maka inilah bahwa kita amin, dapat dipercaya dari seluruh aspek amanah tadi ya, bahwa amanah yang kita diberikan kepada kita bisa laksanakan. Nah, bagaimana kita sebagai pribadi Muslim khususnya menanamkan sifat amanah dalam diri kita. Jadi dari ayat ini kita bisa menyimpulkan di antara menjadi SDM yang unggul itu adalah memiliki sifat al-qawiyul amin, yaitu kuat fisik psikisnya dan juga dapat dipercaya, diamanahi. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam surah Al-Anfal ini, ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Di sini wa tahunu amanatikum. Janganlah kalian mengkhianati apa yang sudah menjadi amanah tugas kalian. Kalau kita diberikan amanah oleh pimpinan kita, oleh organisasi kita untuk melaksanakan tugas tertentu, maka sungguh-sungguh kerjakan apa yang seharusnya sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Kalau Anda ini adalah kapasitasnya di bagian ini, misalnya Anda adalah di bagian A, maka kalau Anda mengetahui sesuatu yang di wilayah lain, maka itu bukanlah tugas Anda untuk menyampaikan atau mengerjakannya, kecuali memang Anda diminta. Maka apa yang sudah menjadi amanah Anda, wilayah Anda, ini walaupun Anda tahu misalnya, ini saya tahu bisa menguasai, tapi orang yang dalam bidang pekerjaannya itu adalah si A, maka Anda tidak berkompeten, tidak berkewenangan untuk menyampaikannya. Ini diantaranya sifat-sifat bahwa tahunu amanatikum, kita diperintahkan untuk melaksanakan amanah-amanah yang sudah diberikan, jangan kita hianati. Karena siapa yang mengkhianati amanah yang diberikan oleh tempat kerjanya atau kantor perusahaan dan sebagainya, maka kalau kita lihat dari ayat ini, itu sama halnya kita mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Maka di sini mempertegas tadi ya tentang amanah dan kepercayaan. Yang sedikit kita akan sampaikan terkait dengan hadis. Hadis juga dari Aisyah Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu. Bahwasanya Allah mencintai seseorang yang jika dia bekerja amalan, maka dia akan bekerja ayyudkinahu atau itqan, maka dia bekerja secara profesional, sungguh-sungguh. Ya, kalau kita kaitkan guru, terkait dengan guru, maka kita memiliki 4 kompetensi tadi. Kalau kita kaitkan dengan pribadi unggul tadi, kalau kita contohnya sifat Rasulullah, kita memiliki 4 sifat tadi. Sehingga kita ketika melaksanakan pekerjaan apapun yang diberikan kepada kita, kita harus memberikan yang terbaik, kita harus sungguh-sungguh. Nah, kalau kita terkait, mohon maaf ini, kita tidak di realita dalam bekerja, tentunya teman-teman ketika bekerja, berorganisasi, itu ada ujroh yang diharapkan atau upah yang diharapkan. Apakah itu kalau bekerja ya gaji dan sebagainya. Bagaimana kita menyikapi jika kita bekerja ingin yudkin atau itqon atau profesional, tapi di sisi lain mohon maaf, misalkan di tempat kerja kita misalnya gajinya belum profesional atau belum sesuai, maka tadi yang kita sampaikan, orang yang memiliki qawiyul amin, orang yang memiliki jiwa bahwa dia itu kuat psikis fisiknya dan juga memiliki amin, dapat dipercaya amanahnya, dia akan menomorduakan hal itu. Kalau dia sudah diberikan amanah A dan dia sudah menyanggupi pekerjaan itu, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh semaksimal Anda. Anda tidak perlu memikirkan, wah ini upahnya hanya segini, oh ini hanya ini.
tapi tanamkan dalam diri kita, latihlah dalam diri kita seperti itu. Karena kita sebagai umat muslim tentunya tidak hanya berharap pahala berupa gaji atau bayaran di dunia, tapi kita juga berharap bayaran di akhirat. Tentunya seperti itu. Nah, makanya sehingga saya maksud di sini adalah jangan profesionalisme kita, kepribadian kita hanya dapat dipengaruhi dengan mudah terkait hanya dengan upah yang diberikan. Kalau diupah sekian, Anda akan sungguh-sungguh. Kalau tidak, Anda akan bekerjanya malas-malasan atau tidak itqan tadi ya. Maka inilah pribadi yang unggul, SDM yang unggul, maka itu tidak akan terpengaruh karena dia al-qawiyul amin. Dia memiliki kekuatan baik psikis maupun fisiknya. Nah, maka dia akan sungguh-sungguh dalam bekerja di sini. Kemudian karena waktu kan saya sampaikan banyak. Nah, ini dalam hadis Bukhari dikatakan, wallahi la yukhuddu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqihi ila laqiyallahu yahmilu yaumal qiyamah. Di sini pesan Rasulullah berikutnya katakan la yakhuddu ahadukum ya min syai'an. Kalau kita itu mengambil sesuatu yang bi ghairi haqqin, bi ghairi haqqihi ya, tanpa haknya, kita itu mengambil sesuatu yang bukan hak kita, baik itu berupa pekerjaan, baik itu berupa tugas, apapun itu berupa harta benda atau upah atau yang lainnya, maka illa laqiyallahu yahmilhu yaumal qiyamah, maka kita pada hari kiamat kelak akan menjumpai, akan bertemu kepada Allah, menghadap pada Allah dengan yahmiluhu, membawa apa yang kita khianati. Dalam hadis ini potongan hadis Anda bisa membuka ya. Dari situ diceritakan, riwayatkan kalau Anda nanti berkhianat mengambil harta berupa kambing dan seterusnya, maka akan ketahuan dengan bunyinya kambing yang Anda panggul gendong itu. Ya kalau yang dibawa adalah hal-hal yang mewah. Tapi kalau yang kita, maaf dalam tanda kutip, kita korupsi, yang kita ambil tanpa haknya, itu adalah berupa pekerjaan kita, waktu, atau hanya berapa selembar kertas. Ya, kadang kita di tempat kita kerja, kita memanfaatkan alat-alat kantor untuk kepribadian kita, untuk kepentingan pribadi. Nah ini ya kalau kita tidak memiliki qawiyul amin, ini bisa jadi. Nah, kalau kita memiliki rambu-rambu seperti ini, wah nanti jangan-jangan kalau saya mengambil kertas untuk mengeprint, misalnya hanya selembar kertas untuk mengeprint makalah pribadi saya, atau saya ambil untuk kepentingan pribadi saya, maka ini jangan-jangan saya panggul atau saya pikul nanti di hari kiamat menghadap Allah. Kan hanya selembar kertas kita malu, ya kan? Tidak ada harganya misalnya begitu. Maka kita kalau bagaimana caranya menjadi pribadi yang unggul, di antara untuk memiliki sifat amanah, di antara kita tentunya sebagai umat muslim, rambu-rambunya adalah ukuran Allah dan Rasul lah tadi ya. Sehingga kalau kita diharapkan memiliki pribadi ya, kepribadian kita takut kepada Allah, sehingga jangan sampai kita mengkorupsi atau kita mengambil, tidak melaksanakan kerjaan dengan amanah, karena nanti apapun yang kita khianati, apapun yang kita korupsi, itu akan kita panggul atau kita pikul menghadap Allah pada hari kiamat. Ini yang naudzubillah. Nanti kita sebagai rambu-rambu kita sebagai umat muslim harus hati-hati semuanya. Baik, selanjutnya, oke, langsung kita berikan penegasan di sini. Bagaimana SDM unggul? Nah, itu. Jadi kalau kita simpulkan dari apa yang sudah kita paparkan, maka al-qawi tadi bisa kita artikan adalah berkarakter. Jadi orang SDM yang unggul itu pasti memiliki karakter. Orangnya akan berkarakter, qawi tadi, yang jasmani dan rohani. Ya. Maka kalau kita lihat jasmaninya atau fisiknya, dia akan menampilkan, ya kan, dirinya itu kalau kita lihat, maka yang kelihatan adalah akhlak mulianya. Kalau kita berikan amanah, ya kan, kalau kita berikan tugas walaupun tadi terlepas dari upah dan sebagainya, maka dia akan tetap itqan, profesional tadi. Dia akan amanah menjalankan tugas-tugasnya. Maka penegasan yang saya sampaikan, kesimpulan yang saya sampaikan, SDM yang unggul di masa pandemi maupun di luar pandemi, khususnya kalau kita bicara pandemi, apalagi ya tadi yang saya sudah singgung, dia akan bisa menyalahgunakan fasilitas atau keadaan seperti itu. Tapi kalau orang yang berkarakter, memiliki jasmani atau penampilan perilakunya adalah berakhlak mulia, dan rohaninya atau psikisnya dia amanah, maka dia akan menjadi pribadi yang unggul. Jadi pribadi yang unggul di sini yang saya sampaikan, yang kita tegaskan adalah pribadi yang berkarakter, memiliki akhlakul karimah dan amanah, atau tadi bahasa Koreanya qawiyul amin. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan bisa
namanya kita nanti diskusi lebih lanjut, waktunya masih cukup. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Fatoni atas pemaparan materinya yang sangat bagus. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Mungkin masih ada waktu, monggo. Silakan yang ingin bertanya bisa boleh bertanya. Yang ingin bertanya? Boleh bertanya, Pak Moderator? Boleh, Mas Iqbal Tawakal. Monggo. Baik, bismillah. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Fatoni sebagai pemateri. Dengar enggak ya? Dengar. Oke. Terima kasih waktunya. Di sini alhamdulillah saya puas sekali dengan pemaparan dari dosen Pak Fatoni khususnya. Kemudian tadi saya ada sedikit pertanyaan bahwa menjadi SDM yang unggul itu saya melihat itu menjadi tanggung jawab pribadi yang skala mikro. Akan tetapi bagaimana di sebuah lembaga, instansi atau organisasi dapat membentuk SDM tersebut, terutama bagi mereka yang kekurangan fasilitas, bahkan terbatas apapun untuk mendapatkan yang diharapkannya untuk meningkatkan SDM, meningkatkan kualitas diri. Jadi pertanyaannya, bagaimana sebuah lembaga, instansi atau organisasi untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya, terutama di masa yang saat ini karena lagi-lagi semua virtual, jadi apa yang paling efektif sekiranya menurut Bapak untuk meningkatkan kapasitas SDM? Terima kasih. Monggo Pak, langsung saja. Baik. Baik Mas Iqbal ya, terima kasih atas sharingnya terkait tadi bagaimana kalau sebuah lembaga yang memiliki keterbatasan fasilitas dalam pengembangan SDM, begitu ya Mas Iqbal ya? Ya baik. Tadi kalau kita bicara SDM itu memang sebuah SDM atau memang SDM itu yang kita sampaikan tadi ini memang yang mikro dalam artian individu. Bahwasanya sebuah lembaga itu bisa berkembang, itu yang paling berpengaruh besar adalah tadi kalau kita gambarkan adalah motornya. Jadi kalau mesinnya bagus, orang-orangnya baik, orang-orangnya unggul, ya, dengan segala fasilitas yang dimiliki oleh pihak sekolah atau pihak lembaga tersebut, tentunya dia akan memanfaatkan seperti apapun ya kan kondisi fasilitasnya untuk mencapai visi misi dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Nah, kalau kita bicara lembaga ini kan lembaga juga, misalnya lembaga tersebut tidak punya uang, tidak punya fasilitas seperti yang lainnya, misalnya internet atau yang lain sekolahnya dan sebagainya. Nah, terus bagaimana? Maka yang dituntut untuk inovatif, kreatif adalah SDM individu yang ada dalam lembaga tersebut. Kalau kita tidak mampu atau tidak memiliki fasilitas seperti ini, maka kita harus seperti ini dan seterusnya. Sehingga kalau terkait dengan kelembagaannya, tentunya lembaga tersebut harus dapat memberikan kalau tadi ya lembaga ini kan sebuah wadahnya. Yang saya paling peran di sini penting kalau terkait dengan tadi kajian lembaga adalah pimpinannya atau sopirnya begitu ya. Kalau kita bagian ini makanya kalau kita bicara pemimpin itu juga bicara individu lagi, dan bicara SDM lagi. Kalau pemimpinnya memiliki individu yang unggul, tentu dia akan melihat seperti apa. Di antaranya untuk memberikan motivasi, apresiasi dan seterusnya kepada SDM-nya. Walaupun tidak tadi tanda kutip ya, misalnya dengan segala keterbatasan, misalnya di situ biaya atau gajinya juga kecil, fasilitasnya juga minim, tapi dia seorang pemimpin juga akan dapat memberikan apresiasi dalam bentuk yang lain, ya, sehingga paling tidak memberikan kesempatan untuk mereka melaksanakan inovasi,
mendukung, mendorong sesuai dengan kemampuan mereka, dan memberikan hal-hal lain yang sifatnya tidak harus terkait dengan uang fasilitas yang ada. Tapi justru dengan pemimpin yang seperti itu, ya pemimpin yang bahasa Jawanya itu ngomong, atau kalau bahasa lagu Jawa itu ada mengangon, sebenarnya, maka insya Allah dia akan lembaga itu dengan segala keterbatasan akan maju bersama karena memiliki SDM pemimpin yang unggul, qawiyul amin juga, dan orang-orangnya atau karyawan pekerjanya juga qawiyul amin, sehingga lembaga tersebut akan, saya yakin dengan begitu mencapai tujuannya. Tapi sebaliknya Mas, kalau kita melihat organisasi yang dengan banyak fasilitas, ya, terus mereka tidak SDM yang unggul, juga sebaliknya, maka dia justru akan memanfaatkan, mengkorupsi dan seterusnya. Ini makanya kalau tugas lembaga ya tentunya mengadakan tadi ya sebagai upaya-upaya peningkatan fasilitas bagi SDM yang dimiliki dengan segala pelatihan, pembelajaran, dan kita dengan masa seperti ini khususnya pembelajaran kita harus inovatif mengikuti perkembangan zaman dengan media online dan sebagainya. Tentunya itu kewajiban kampus atau sekolah atau tempat bekerja kita untuk memfasilitasi itu peningkatan kualitas SDM. Tapi ya tadi kembali lagi yang paling berperan adalah individu unggulnya. Itu mungkin Mas Iqbal kurang lebih ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir, nggak apa-apa, jelas. Kalau ada. Saya boleh, Mas. Dengan Mas. Halo? Siapa Mas? Halo? Halo? Halo, halo. Dengan Mas Ya, siapa? halo. Saya Triwibawa. Oke, monggo Mas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Fatani. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas Ria? Alhamdulillah. Ini Pak, jadi luar biasa ya berkaitan dengan SDM dulu Qawiyul Amin tadi. Mungkin perlu juga ada sedikit mungkin penjelasan berkaitan dengan era sekarang, Pak. Kan di satu sisi kita pengen anak-anak kita itu mereka kalau kesimpulan Qawiyul Amin itu kan tidak gampang loh begitu ya. Tapi di sisi lain dengan teknologi, dengan fasilitas yang begitu luar biasa itu cenderung membuat semuanya serba mudah sehingga lebih cenderung untuk terbiasa dalam kemudahan, sehingga yang terjadi adalah ketika menemui sesuatu yang kesulitan sedikit saja kemudian terus gampang mengeluh dengan tuntutan meminta ini dan meminta ini. Bagaimana kemudian kita menempatkan di mana kita harus melatih mereka untuk betul-betul mereka harus bertahan, di mana saatnya kemudian kita memberikan fasilitas kepada mereka, terutama kepada anak-anak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini pemikiran seorang bapak-bapak ya melihat kondisi anak-anak sekarang gitu ya. Memang ini memang begini Pak, ini terkait dengan ya memang ada sebuah perkembangan zaman apalagi di masa industri seperti ini ya, teknologi ini. Kita sekarang mungkin tidak perlu untuk membuat sebuah desain gambar itu dengan menyoret-nyoret pena lagi. Tidak perlu kita membuat ukiran dengan tatah ya misalnya, atau dengan apa lagi. Tapi sudah semuanya dilakukan dengan mesin. Kalau kita mencetak tidak lagi perlu gambar desain rumah, tinggal kita print, cetak, selesai semuanya. Tapi dengan begini, nanti kalau kita bayangkan, seandainya teknologi atau alat mesin itu semuanya hilang, kita bisa apa? Itu yang mungkin bisa kita tanamkan pada diri kita, pada anak-anak kita. Jadi kalau kamu tadi, kalau hitungnya hanya kalkulator terus, bisa kita hitungnya kalkulator. Tapi nanti kalau nggak ada kalkulator, bisa ngitung nggak? Nah, itu maka, ataupun alat yang lainnya. Jadi sisi lain kita harus mengikuti perkembangan zaman ini. Kita tahu ada berbagai macam fasilitas, ya, baik itu media online, media apapun dalam pembelajaran, kita harus tahu itu. Tapi kita tanamkan pada anak-anak kita bahwa tetap kita harus memiliki kompetensi. Karena kalau tidak, ya kita
itu alat itu hilang, kita nggak bisa apa-apa. Maka kita menjadi tidak qawi lagi, tidak kuat lagi, tapi justru lemah. Makanya kalau kita bicara terkait dengan pendidikan karakter anak, sebenarnya kita sudah menanamkan sejak kecil ya. Rasulullah itu bagaimana misal kita ambil contoh, kita menanamkan terkait dengan sholat misalnya. Sholat bagi anak-anak. Ini sudah mengajarkan sebuah karakter yang luar biasa. Bagaimana seorang anak ya, itu kita minta mereka untuk melaksanakan sholat sejak usia 7 tahun misalnya. Bagaimana anak kecil itu bisa bertanggung jawab, itu kan melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan seterusnya. Banyak yang kita tanamkan karakter dari sholat itu. Bahkan kita juga tidak lepas dari yang namanya kita sebagai orang tua adalah memberikan tauladan atau contoh. Karena apa? Karena dengan penanaman karakter yang kuat pada anak, ya dari kewajiban belajar tadi, cobalah tanamkan sholat. Tapi sekarang kan banyak anak orang tua yang tidak lagi fokus terhadap sholat itu. Misalnya dia itu ketika bekerja, mereka itu kita perintah untuk sholat. Bagi dalam Quran hadis disampaikan umur 10 tahun tidak mau sholat, pukul lah. Dan seterusnya. Tapi apakah banyak orang tua yang melakukan itu? Sekarang tidak. Ya, ini sebenarnya karakter itu dibangun dari misalnya pelajaran sholat aja luar biasa itu ya. Kedisiplinan, tanggung jawab, menjadi orang yang kuat, bagaimana bisa mengolah waktu dan sebagainya, bermain dan sebagainya. Ini pelajaran yang luar biasa menurut saya ya. Seperti itu. Sehingga kita harus menanamkan nilai-nilai Islam tadi. Kalau kita menanamkan nilai Islam, otomatis kita menanamkan pribadian yang baik, qawil amin pada anak kita. Nah, terkait dengan teknologi yang tadi yang ada, itu memang kita sekali lagi ya memberikan pembelajaran ya, pada mereka harus kita kuasai. Kalau tidak kita ketinggalan kan begitu. Harus kita kuasai, kita harus belajar ke sana, tapi kita tekankan kepada anak-anak ya tidak tidak hanya kita tergantung terhadap itu. Kalau ini nggak ada, kamu bisa apa? Itu yang kita tanamkan. Tapi tidak untuk kemungkinan bahwa bahkan yang kemarin kita mengikuti sebuah seminar pun menyampaikan game itu juga sangat bermanfaat juga untuk pembelajaran. Ya, bagaimana ada seorang anak menyelamatkan orang tua di jalan, ya itu bahwa dia berhasil menggeser truk, gitu kan. Nah, itu karena dia ternyata tidak pernah belajar menyetir, tapi dia pernah main game, ya kan, game yang nyetir itu, sehingga tidak menutup kemungkinan ada juga yang dia masih muda tapi menjadi pilot. Nah, itu kan. Dari mana kamu bisa belajar macam-macam terkait dengan pilot ini? Dia pernah bermain, sering suka main game pilot dan sebagainya. Sehingga fasilitas yang ada itu bisa kita manfaatkan. Tapi kita tanamkan kepada anak-anak kita, dibangun karakter itu dari diri kita, jangan sampai kita ketergantungan terhadap fasilitas tersebut. Karena kalau fasilitas itu hilang, maka kita tidak akan bisa apa-apa, tidak menjadi qawil amin. Itu mungkin Pak Tri kurang lebihnya, mohon maaf ya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, baik. Pak Fatoni, apakah bisa jika ada yang ingin bertanya lagi, Pak? Silakan. Ini Pak yang sebentar saya bacakan. Izin bertanya Pak Fatoni, ketika kinerja lebih buruk daripada upah atau fee, apa yang harus dilakukan? Saya pernah mendapat manajemen yang jarang memantau pekerjaan saya. Sampai satu waktu apa yang saya kerjakan mengecewakan klien atau pelanggan. Kejadian tersebut merugikan perusahaan hingga puluhan juta. Saya berinisiatif untuk mengganti rugi dengan model potong gaji, namun ditolak oleh manajemen saya. Bagaimana menyikapi itu, Pak? Monggo, Pak Fatoni. Ya, baik. Jadi terkait dengan ini kembali lagi kepada SDM tadi ya. Jadi kalau Anda pribadinya unggul, ya teman kita ini, tentunya ini setidaknya dulu ketika melaksanakan tugas, ya fee-nya sudah lumayan besar, tapi mungkin kontrol. Ya, makanya dalam sebuah manajemen itu harus ada kontrol dari seorang pimpinan tadi yang juga manajernya, ya ada monitoring, ada evaluasinya. Berarti terkait dengan kondisi seperti itu juga ada ketidakunggulan dari manajer atau pimpinan tersebut. Berarti pemimpinnya kurang memiliki SDM yang unggul. Mungkin seperti itu yang terkait dengan SDM-nya. Tapi terkait dengan pribadi Anda atau sebagai seorang karyawan, kalau
Anda pun difasilitasi tadi, kalau tidak tidak qawil amin, ya seperti itu bisa menjadikan kita menjadi terlena gitu ya, untuk justru manfaatkannya untuk kepentingan lainnya atau yang tidak maksimal sesuai dengan pekerjaan visi misi yang diharapkan. Nah, bagaimana kalau tadi kita ingin mengembalikan ini kalau dari kasusnya tadi ya, dikembalikan tapi tidak dengan potong gaji, tidak tidak dibolehkan. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda masih tetap bekerja di situ? Begitu. Apakah Anda masih tetap bekerja di situ? Kalau memang Anda tetap bekerja di situ, ya berarti itu ada evaluasi bersama. Dalam artian bahwa keterjadiannya kerugian tersebut tidak semata-mata karena Anda, kan begitu. Dari sisi manajerialnya tentunya ada kesalahan yang lain, dan sehingga mungkin itulah yang menjadikan Anda tidak diterima kalau Anda tetap bekerja di situ. Tapi kalau misalnya Anda sudah tidak bekerja di situ karena kesalahan tersebut, ya berarti ya sudah, itu tadi mereka ada kesadaran juga bahwa tidak semata-mata kesalahan Anda. Jadi sudah dengan Anda diberhentikan misalnya seperti itu, Anda sudah dianggap cukup, ya kan? Karena juga ada sisi lain dari sisi manajer yang tidak maksimal. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban. Kurang lebih maaf gitu ya. Seperti itu. Mungkin ingin bertanya lagi. Izin bertanya ke Mas Moderator. Dengan Halo, izin bertanya. Mas. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya untuk Pak Fatoni mengenai tentang qawil amin tadi, jika dikaitkan dengan pemuda, untuk kami para pemuda, jika dikaitkan dengan dari sebuah perkataan Syekh Mustafa Al-Ghalaya ini yang disebutkan, yang dikatakan inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Jika dikaitkan dengan Al-Qawiyul Amin sendiri, jika kita melihat kehidupan pemuda sekarang, banyak di masa ini, di masa pandemi terutama, banyak para pemuda yang mereka tidak memikirkan lingkungan sekitar, terutama untuk umat-umat Islam tersendiri, untuk di masyarakat dan lain sebagainya begitu. Malahan banyak sekali di kalangan para pemuda seperti kami, mereka lebih sibuk dengan urusan mereka sendiri dan lebih mementingkan kehidupan mereka sendiri. Itu bagaimana, Pak ya? Baik. Jadi memang permasalahan ini sangat kompleks dengan kondisi ini ya. Tapi yang paling tidak kita bisa mulai adalah ibda' binafsik. Dari diri kita sendiri kita mulai. Bahwasanya kita lihat, kita ingat ya, pesan Rasulullah itu adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa bermanfaat. Nah, pemuda di sini itu masih memiliki kekuatan yang luar biasa secara fisik maupun yang lainnya, sehingga dia dapat berbuat apapun dengan kekuatannya. Maka bagaimana kekuatan yang Anda miliki? Tadi melihat ada permasalahan yang ada di dalam atau di hadapan Anda. Apa yang Anda bisa perbuat dengan kekuatan Anda itu? Apa yang Anda bisa lakukan untuk kemanfaatan bersama? Itu yang mungkin perlu kita renungkan terkait dengan kondisi tadi ya, bahwa banyak sekarang kita jumpai, bahkan beberapa hari saya melihat tuh di jalan banyak sekali anak-anak muda yang ya pokoknya seperti itu ya, nggak tahu seperti apa kehidupannya mereka, apakah bawa gitar di jalan supaya tidak hanya, kalau dulu kita lihat mungkin cowok-cowok gitu ya, putra-putra, tapi sekarang juga nggak sedikit putri saya lihat ya. Nah ini kan juga ada tantangan bagi kita sebagai tadi di antara Mas siapa yang bertanya, Mas Adim Mas ya? Mas Adim, Mbak. Nah, Mas Adim ini juga ada tantangan buat kita, sebagaimana seorang pemuda kita punya kekuatan yang qawiyul amin tadi bisa bermanfaat di antaranya dalam melakukan perubahan untuk adik-adik kita, untuk SDM umat muslim khususnya. Banyak sekarang kita yang tadi Anda sampaikan ini yang kita tidak kita cuek gitu ya, kita biarkan saja. Nah, tapi kalau Anda punya kekuatan, segeralah rangkul kita, Anda bisa memberikan manfaat untuk mereka. Karena saya sering menyampaikan bagi diri saya pribadi gitu ya, itu ibarat kita adalah jadilah sebuah cahaya. Kalau Anda ini
tidak bisa menjadi penerang, ya kan? Penerang. Kalau Anda cahaya itu hanya di tempat yang terang, nggak ada manfaatnya. Justru kita akan mencari tempat yang gelap supaya kita bisa bermanfaat untuk mereka. Kalau Anda melihat sebuah permasalahan seperti tadi, kalau Anda itu mengibaratkan sebuah cahaya, maka datangilah, maka Anda akan menjadi cahaya itu. Sekecil apapun cahaya di tempat gelap pasti akan bermanfaat. Nah, kalau Anda tidak bisa menjadi lampu, ini yang saya terapkan dalam diri saya ya. Ini apa namanya? Jadi, kalau kita tidak bisa menjadi lampu, maka jadilah Anda lilin. Bedanya kalau lampu itu Anda bisa menerangi tanpa mengorbankan diri Anda, tapi terkadang kita harus menjadi lilin yang kita sendiri harus berkorban untuk meneranginya. Maka inilah pemuda yang sekarang atau kita sebagai pemuda gunakan kekuatan kita untuk kemanfaatan umat untuk membangun SDM bersama. Kalau tadi kita sampaikan SDM itu adalah secara makro, maka adalah seluruh rakyat Indonesia. Yang bagaimana rakyat Indonesia yang nanti akan bekerja mengisi generasinya adalah pemuda. Bagaimana kita bisa menciptakan pemuda yang berkualitas unggul, maka diawali dari kita juga akan peduli, juga akan berperan, bermanfaat untuk semuanya. Dan kita tentunya dalam Quran juga disampaikan bahwa kita adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi apa? Summaradnahu asfala safilin. Kita akan kembali lagi menjadi safilin, ya kan, lemah. Jadi ketika kita sekarang punya kekuatan, ya bisa berbuat apapun, kita orang yang punya peranan, ya kuat. Tapi itu sekarang, kalau Anda nggak memanfaatkan sekarang, bisa jadi Anda akan segera kembali menjadi orang yang lemah karena penyakit, karena yang lainnya. Itu mungkin yang dapat saya jawab, mudah-mudahan bisa dipahami, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, bisa dilanjut. Yang ingin bertanya selanjutnya. Izin bertanya, Bapak nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Pak Fatoni Hafizahullah Ta'ala. Izin bertanya, bagaimana jika ada SDM yang sudah unggul, sudah mencapai taraf qawiyul amin, amanah, baik pula kinerjanya dan tidak terlalu melihat upah di suatu lembaga, itu keluar begitu saja atau pamit undur diri, atau bisa dikatakan sudah habis masa jabatannya di suatu lembaga tersebut. Nah, bagaimana sikap atau solusi dari lembaga itu? Apakah langsung merekrut SDM yang baru atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik. Jadi kalau saya tidak salah menangkap pertanyaannya, jadi kalau sebuah lembaga itu memiliki SDM yang unggul tapi sudah saatnya purna atau selesai begitu ya, atau pensiun, bagaimana sikap dari lembaga tersebut? Itu ya kurang lebih ya kalau saya tangkap. Baik, kalau ini pendapat saya pribadi ya. Tentunya ya dimanapun lembaganya, apapun lembaganya, tentu dia atau lembaga itu akan terus mencari pengganti SDM yang unggul juga. Ya, tidak mungkin tidak mencari SDM yang unggul, pasti dia akan mencari SDM yang unggul. Nah, permasalahannya kita dalam mencari SDM unggul ini yang susah. Itu yang susah. Sistem rekrutmen seperti apa? Bahkan kalau kita melihat untuk kalau kita bicara untuk tadi mencari pengganti, ini kan harus ada sistem rekrutmen yang bisa menemukan qawiyul amin, betul kan begitu. Kita lihat misalnya di pemerintah kita, bagaimana sekarang untuk menjaring calon pegawai negeri kan begitu. Kalau dulu dengan sistem yang berbeda sekali dengan sekarang. Sekarang kita bisa melihat bagaimana penjaringannya dari tes berbagai macam, ya kan, kemudian berbagai seleksi, berbagai tahapan dan seterusnya. Itu adalah tujuannya mencari SDM yang unggul. Nah, keunggulan seorang SDM kadang kita ini terkadang kasus gitu ya. Kita melihat misalnya ketika kita lihat bergudang prestasi yang dia miliki, ketika melamar misalnya kan, berbagai prestasi, ijazahnya ataupun sertifikat prestasinya banyak kita lihat.
Kita lihat banyak sekali secara akademik, oh prestasi luar biasa. Ya, tapi ketika memang kita kita pekerjakan sebagai pekerja di situ, belum tentu ternyata secara akademik tadi mereka unggul, memiliki berbagai prestasi, tapi qawiyul aminnya kurang. Misalnya psikisnya kurang, begitu ketemu dengan SDM yang lain yang tidak mungkin bagi dia tidak cocok, gitu akhirnya pergi meninggalkan kita, atau tidak kuat dari aspek yang lainnya, ya selain psikis bisa jadi tadi terkait dengan amanahnya, walaupun kelihatannya dia cerdas, hebat, luar biasa, tapi ketika kita berikan amanah ternyata dia tidak amin, tidak melaksanakan tugasnya seperti kehebatan dia, kemampuan dia. Makanya kalau sebuah lembaga itu kehilangan SDM yang baik, tentu dia harus merekrut SDM yang baik juga. Apa yang dipikirkan adalah sistem rekrutmennya. Nah, sistem rekrutmen inilah yang tidak terlepas bagaimana kita bisa mendapatkan qawiyul amin. Ya, di antaranya ya tentunya dengan kita tidak hanya sekedar melihat prestasi akademik atau prestasi yang lainnya, tapi kita bisa melakukan menggali kepribadian dia. Terkadang informasi yang sifatnya pribadi itu justru menunjukkan bahwa dia adalah qawiyul amin, bahwa dia adalah pribadi yang kuat secara fikih dan psikis dan dapat dipercaya. Karena dengan di antara sistem seleksinya ya bisa dengan wawancara, bisa dengan biodata, geografi, rekod sejarah kehidupan dia. Nah, ini makanya sistem itulah yang harus dibangun dalam lembaga itu untuk mendapatkan ganti yang terbaik juga. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Jika masih ada yang bertanya, terakhir. Monggo. Jika sudah tidak ada, mungkin saya akhiri. Oke, baiklah. Mungkin ya, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan mungkin ya. Kesimpulan dari saya mungkin, Pak. Jadi menjadi SDM yang unggul itu yang secara umum seperti sifat-sifat Nabi, yaitu seperti fatonah, tablik, amanah, dan sidik. Nah, untuk menjadi SDM yang unggul, yang dijabarkan yang selanjutnya itu, yang dari Pak Fatoni itu, menjadi qawiyul amin, ya, kuat secara fisik dan psikis tentunya, agar kuat dalam menghadapi segala tekanan, dan tentunya jasmani kita juga sehat. Kuat secara fisik berarti itu sehat ya, mungkin tidak sakit-sakitan ya mungkin ya, seperti itu. Dan jujur juga menjadi suatu yang sangat penting ya dalam SDM yang unggul dan dapat dipercaya tentunya. Seperti itu. Menjalankan amanah juga sangat penting sebagai SDM yang unggul dan tidak mengkhianati amanah tersebut. Dan yang paling penting yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu takut kepada Allah. Dan jika sudah beriman dan takut kepada Allah, maka kita akan selalu senantiasa berhati-hati dalam bertindak, tidak mengambil hak milik orang lain, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Fatoni bisa memberikan statement closing, Pak. Baik, terima kasih. Terutama saya sebenarnya kami juga rindu dengan teman-teman semua di kampus ya, ini semuanya kondisi saat memang
secara jarak memisahkan kita semua ya. Jadi tapi alhamdulillah kita bisa silaturahim bertemu dalam jaringan seperti internet ya, atau online dari jaring dari ini. Mudah-mudahan nanti ke depan juga terus akan ada aktivitas di tempat kita, di kampus kita yang terkait baik itu pengembangan untuk mahasiswa ataupun pembelajaran dan sebagainya. Nantinya teman-teman semua pertama akan sedikit sebelum saya closing terkait dengan informasi ini ya, terkait informasi setiap ada forum di mana ada forum yang saya informasikan ya, terkait dengan kampus kita. Yang pertama sekarang tadi juga kita lihat bahwa semuanya sudah menggunakan era digitalisasi atau serba online begitu. Juga kita saat ini teman-teman semuanya seluruh dokumen data riwayat pembelajaran perkuliahan dan seluruhnya juga harus online semua. Jadi teman-teman orang tua Anda semuanya bisa melihat secara online terbuka apakah Anda kuliah, apakah nilai Anda sudah komplit dan seterusnya, apa data-data yang lainnya itu juga bisa diakses secara online sekarang. Untuk itu kami mengharapkan nanti akan ada informasi lebih lanjut ya, terkait Anda bisa googling dulu nggak masalah, Anda bisa mengecek data Anda ya, cek di Porlabdikti data Anda, nanti insya Allah akan segera kita informasikan lebih lanjut ya, tapi Anda bisa mencari informasi di Google juga bisa. Nanti Anda silahkan mencari data Anda di situ, Anda cari, Anda lihat, dicek namanya sudah benar atau belum, perkuliahan yang diambil sudah sesuai atau belum. Karena kalau tidak, seandainya ada satu mata kuliah yang dulu di semester 1 Anda tidak masuk misalkan, itu kita harus menyampaikannya harus dengan Anda nanti atau kitanya itu harus menyampaikannya dengan fotokopi dari presensi Anda hadir dulu, dari Anda membayar SPP-nya, semuanya administrasinya sangat susah. Maka kita harapkan dari sekarang silahkan aktif mengecek data online di Porlabdikti. Kemudian terkait dengan nanti kalau ada hal yang kurang pas atau salah segera menginformasikan kepada kami, kepada PSIK, kepada Pak Herwin Syah ya. Anda bisa lewat WA beliau atau ketemu di kampus. Nanti kalau ada hal data yang kurang tepat segera. Karena mulai 2020 ini bulan Desember ya, itu teman-teman yang lulus harus memiliki PIN atau NINA, nomor ijazah nasional. Dan itu bisa diperoleh kalau Porlabdikti Anda itu komplit terisi nilai-nilainya. Nah, kalau tidak, Anda tidak bisa lagi mendapatkan nomor ijazah tersebut. Sehingga Anda nggak punya ijazah nantinya. Kemudian nanti ada sistem sivilnya, sistem verifikasi secara online ya. Jadi tidak lagi nanti teman-teman legalisir, tidak perlu lagi, tapi cukup dengan sivil itu. Nah, makanya informasi ini pertama terkait dengan data, silakan Anda aktif mengecek data Anda di Porlabdikti. Nanti secara detailnya seperti apa akan kita informasikan lebih lanjut. Dan tetap terus ya teman-teman semuanya ya pantau informasi dari kampus ya, walaupun Anda ada di kampung di mana ya, semuanya ini di berbagai daerah tempat tinggalnya mungkin jangan lupa aktif memantau informasi dari kampus. Ya, perkembangan dari kampus, terutama teman-teman yang mau tugas akhir dan yang baik yang kuliah juga begitu. Nanti seperti apa, kapan untuk KRS, kapan untuk perkuliahan dan sebagainya, mohon aktif memantau. Nanti juga ada informasi yang kita sampaikan. Itu mungkin kemudian terkait dengan tema hari ini, teman-teman semuanya, kita kesimpulan sudah saya sampaikan tadi, mungkin dapat saya tegaskan kembali bahwa Anda ini adalah sekolah tinggi agama Islam. Tentunya aspek atau Anda ini melekat dengan Islami. Anda melekat sekali dengan Islami, teman-teman semua. Nah, mungkin dari sisi Islami itu tidak semata-mata dari penampilan, namun sebuah identitas Islam kita akan kita munculkan kembali, akan kita tunjukkan kembali dengan akhlak mulia kita. Maka pesan saya, SDM di antara tadi sudah kita sampaikan, itu adalah berakhlak mulia. Tolong teman-teman semua menjadi SDM dimanapun Anda terlibat berinteraksi dengan manusia manapun ya kan, gunakan akhlak yang baik kan begitu, akhlak yang mulia. Dan kemudian jadilah orang yang amanah, karena dengan orang yang amanah Anda akan mendapatkan kepercayaan, Anda akan mendapatkan semakin Anda amanah maka Allah juga akan semakin mengangkat derajat Anda untuk mendapatkan amanah yang lebih besar lagi. Itu mungkin mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan.
Jadi saya mungkin ada kata hal-hal yang kurang berkenan, kurang memuaskan atas jawaban saya mohon maaf, dan mudah-mudahan sekali lagi yang kita diskusikan, kita bacakan ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatoni atas closingnya. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini saya kembalikan kepada MC. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup webinar pada pagi hari ini dengan lafal alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga banyak ilmu yang kita peroleh pada pagi hingga siang hari ini. Saya selaku MC, Amin. mohon maaf apabila banyak kesalahan selama membawakan acara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentasi Pak Fatoni sudah datang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan tidak mengecewakan, semua tetap semangat ya. Terus nanti ke depan bisa melaksanakan aktivitas kegiatan-kegiatan BEM-nya ya. Terima kasih. Selamat untuk Mas Rois juga yang sudah mau kegiatan bedah buku ya. Mudah-mudahan lancar dan teman-teman semuanya. Kampus kita tidak akan besar tanpa mengorbankan perjuangan teman-teman semua ya. Tetap semangat ya. Terima kasih, saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho ujungnya iki lho. Iki. Dan kemudian saya sampaikan sebentar untuk teman-teman semua. Mengenai setelah ini insya Allah kita ada mengatakan e-sertifikat. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum masuk grup nanti bisa klik di daftar masuk grup, nanti akan kita bagikan di situ. Info-info ada di grup ya. Begitu. Terima kasih pada teman-teman dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Billahi taufiq haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.